Selamat pagi, Bapak dan Ibu. Perkenalkan, saya Ngakan Ketut Wiraswastike, staf dosen pada Departemen Ilmu Penyakit Dalam, Fakultas Kedokteran, Universitas Udayana. Kali ini saya akan membawakan sebuah video tentang pembelajaran mata kuliah yang saya ampu, yang pada saat ini saya mengangkat mata kuliah anemia aplastik dan anemia on chronic disorder yang diajarkan pada program studi sarjana kedokteran, yaitu pada blok hematologi disorder and clinical oncology pada semester 3 dengan beban SKS 4. Sebelum membahas metode pembelajaran dengan metode delivery, interactive, and assessment, kami akan menyampaikan tentang deskripsi mata kuliah yang saya ampu. Jadi kami dibebankan untuk memberikan mata kuliah anemia plastik dan anemia of chronic disorder, di mana pada mata kuliah kali ini mahasiswa akan diajarkan tentang etiologi dan patogenesis, bagaimana manifestasi klinis, bagaimana pemeriksaan laboratorium, diagnosis banding, serta terapi dan tata laksana anemia plastik dan juga anemia pada penyakit kronik. Berikut adalah rancangan pembelajaran semester pada kuliah blok hematologi disorder and clinical oncology pada semester 3 program studi sarjana kedokteran. Adapun kemampuan akhir yang diharapkan kepada mahasiswa adalah mahasiswa mampu menjelaskan diagnosis dan tata laksana anemia aplastik dan anemia of chronic disorder. Hal ini sesuai dengan standar kompetensi dokter Indonesia atau SKDI, di mana mata kuliah anemia aplastik dan ACD itu dengan capaian tingkat kompetensi 2, yaitu mampu mendiagnosis dan merujuk. Artinya bahwa lulusan dokter mampu membuat diagnosis klinis penyakit dan menentukan rujukan yang paling tepat untuk penanganan pasien selanjutnya. Dan juga lulusan dokter juga dapat menindaklanjuti segera setelah kembali dari rujukan. Adapun materi pembelajaran, yang pertama adalah materi berupa teks. Dalam hal ini adalah study guide block, di mana pada study guide block ini sudah tercantum semua yang diperlukan pada mata kuliah blok, antara lain learning outcome, rencana pembelajaran semester, kemudian timetable perkuliahan, termasuk abstrak dan learning task, dan juga self assessment. Materi berikutnya adalah berupa slide, yaitu slide pembelajaran berupa aplastik, anemia, dan ACD berdasarkan referensi-referensi terbaru. Materi selanjutnya adalah berupa video. Video bisa kita ambil dari streaming, aplikasi streaming seperti YouTube dan aplikasi video lainnya, di mana di sana terdapat materi pembelajaran. Yang kedua adalah URL dari jurnal dan artikel terbaru. Jadi kita menggunakan artikel-artikel dengan update ilmu-ilmu terbaru, bagaimana tata laksana tentang anemia aplastik dan ACD. Berikut adalah study guide dari blok hematologi and clinical disorder, di mana seperti yang saya sampaikan tadi, terdapat semua yang diperlukan pada materi perkuliahan. Bagaimana sistem dan metode pembelajaran atau bagaimana kita memberikan delivery kepada mahasiswa? Ada dua metode. Yang pertama adalah metode online, yang kedua adalah tatap muka atau face to face. Secara online, mahasiswa akan belajar secara mandiri atau independent learning. Jadi mahasiswa akan membaca sumber pembelajaran dan melakukan penilaian diri sendiri atau self assessment. Yang kedua adalah dengan penugasan terstruktur. Jadi mahasiswa ditugaskan untuk membuat karya ilmiah berupa student project yang dikerjakan secara berkelompok. Nah, selain online, metode
delivery lainnya adalah dengan tatap muka atau face to face. Yang pertama adalah aktivitas dalam kelas, baik itu berupa kuliah pendahuluan dan diskusi. Yang kedua adalah aktivitas kelas kecil yang kita kenal dengan small group discussion atau SGD, di mana terjadi diskusi antar kelompok kecil yang didampingi oleh fasilitator. Yang kedua adalah aktivitas kelas, yaitu aktivitas kelas besar berupa pleno, di mana di sini juga terjadi diskusi bagaimana mereka mendiskusikan dari learning task yang belum mereka dapat jawab pemecahannya, dan apakah ada pertanyaan-pertanyaan di mana mereka belum mengerti tentang topik kuliah yang diberikan. Terus bagaimana interaksi antara dosen dan mahasiswa? Jadi pada aktivitas kelas besar, baik itu kuliah pendahuluan atau pleno, akan terjadi proses belajar dan diskusi pada kelas besar. Kemudian pada kelas kecil atau small group discussion, itu akan terjadi diskusi kelompok di mana dipandu oleh seorang fasilitator. Kemudian selain tatap muka, juga interaksi akan dilakukan pada metode asinkronus melalui learning management system, di mana kita sudah menggunakan OASE untuk adanya interaksi, baik itu pada forum diskusi maupun pada forum, aktivitas forum di mana mahasiswa bisa mengajukan pertanyaan dan dosen juga bisa memberikan jawaban. Berikut adalah sistem online academic service yang kita miliki di blok hematologi. Berikut tampilannya. Yang berikutnya adalah bagaimana sistem penilaian mata kuliah. Yang kita bahas pertama adalah indikatornya. Jadi indikator penilaian mata kuliah adalah mahasiswa dinilai bagaimana kedalaman atau pemahaman, bagaimana mereka paham, dan juga bagaimana mereka tepat menjelaskan tentang mata kuliah yang diajarkan. Kemudian adalah mampu mengkritisi, kemudian tepat membedakan. Jadi mahasiswa harus bisa mengkritisi bagaimana gejala klinis, pemeriksaan penunjang, dan membedakan dengan penyakit-penyakit lain atau yang kita kenal dengan melakukan diagnosis banding. Yang terakhir adalah kemampuan merencanakan terapi. Bagaimana teknik penilaian pada mata kuliah anemia plastik dan ACD ini? Yang pertama adalah kita menilai laporan student project, baik berupa presentasi maupun naskah yang akan kita nilai secara objektif menggunakan rubrik. Kemudian kita akan nilai juga dengan metode quiz, di mana kuis itu kita sampaikan di learning management system OASE, di mana mahasiswa diberikan tenggang waktu untuk menjawab. Yang kemudian metodenya adalah aktivitas di forum. Jadi mahasiswa yang aktif melakukan diskusi itu kita juga berikan penilaian. Kemudian kita lakukan observasi, baik itu pada kelas besar atau pleno, bagaimana keaktifan mahasiswa. Yang kemudian adalah bagaimana mereka melakukan presentasi. Kita nilai cara mereka melakukan presentasi. Adapun instrumen yang digunakan adalah rubrik, baik itu rubrik penilaian student project oleh fasilitator maupun evaluator. Kemudian instrumen berikutnya adalah soal pilihan ganda, dan sekali lagi forum di OASE itu juga menentukan penilaian kepada mahasiswa. Nah, berikut sistem penilaian. Jadi pada penilaian ada formative assessment dan summative assessment. Jadi, pada formative assessment yang dinilai adalah aktivitas, kehadiran, keaktifan mahasiswa pada small group discussion. Itu memberikan nilai 10%. Kemudian aktivitas mahasiswa menjawab kuis itu diberikan 15%. Dan student project assessment itu diberikan nilai 15%. Dan
terakhir adalah summative assessment. Kita menggunakan metode computerized based testing atau CBT, di mana memberikan nilai sebanyak 60%. Jadi batas kelulusannya adalah minimal nilai 60. Nah, berikut adalah grading scale-nya. Bisa dilihat nilai 80 sampai 100 itu kita akan berikan nilai A, 70 sampai kurang 80 adalah B+. Berikut terakhir kita akan sampaikan video perkuliahan yang saya lakukan pada blok hematologi dan onkologi medik pada semester 3, yaitu kuliah pendahuluan pada aktivitas kelas besar. Semoga video kali ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Terima kasih dan saya ucapkan selamat menyaksikan video perkuliahan yang kami buat. Terima kasih, selamat pagi. Selamat pagi ya adik-adik mahasiswa semua kelas B English class. Jadi kita akan mulai perkuliahan kali ini ya. Topik kita adalah tentang anemia aplastik. Ada 2 topik. Yang kedua, anemia on chronic disease. Kita akan mempelajari apa sih sekarang ya? Sebelumnya saya ingin menyampaikan referensi apa yang kita pakai sehingga adik-adik nanti bisa membaca lebih detail. Yang pertama, Harrison, ini kitab suci di penyakit dalam ya. Ini menyangkut dasar-dasar sekali ya. Harrison, yang terbaru itu edisi 3 2016. Yang kedua, Winthrop, itu yang terbaru edisi 14 tahun 2018. Yang terbaru sekali William tahun 2022. Tapi adik-adik bisa juga membaca, bagi yang senang membaca jurnal-jurnal terbaru ya, adik bisa baca jurnal-jurnal terbaru. Kemudian ini standar kompetensi dokter Indonesia ya. Jadi ini tujuan adik belajar. Jadi anemia aplastik dan juga ACG itu masuk di level kompetensi 2. Artinya adik mampu mendiagnosis. Setelah mampu diagnosis, mampu merujuk. Jadi pasien ini akan kita rujuk kemana sih ya? Kalau seandainya sudah diterapi oleh konsultan hematologi, dirujuk kembali ke adik-adik, adik bisa menangani lebih lanjut ya. Kemudian kemampuan akhir mahasiswa. Jadi adik diharapkan nanti mampu menjelaskan ya, mampu menjelaskan apa diagnosisnya, bagaimana tata laksananya ya. Kemudian kriterianya nanti dalam soal adik mampu membedakan ya, paham dulu, kemudian mampu membedakan bagaimana membedakan anemia aplastik dengan anemia oleh penyakit lain. Kemudian mampu merencanakan rujukan ya. Jadi pasien ini dirujuk kemana sih? Anemia aplastik, nanti jangan dirujuknya ke rheumatologi gitu. Seperti itu maksudnya. Sekarang dalam soal nanti topik ini ada 4 soal, tapi final exam itu nilainya 60%. Jadi kemampuan adik berdiskusi dalam SBD dan kemampuan diskusi dalam student project itu mendapat nilai 15 dan 10% ya. Oke, kita mulai sekarang ke outline. Jadi kita akan sekarang mempelajari apa itu definisi, etiologi dan patogenesis, bagaimana presentasi klinisnya, bagaimana gambaran laboratorium, bagaimana DD, dan bagaimana terapi. Ya, kita akan mempelajari. Nah, jadi topik yang kita bahas sesuai dengan kemampuan akhir dan kompetensi yang harus kalian miliki nanti. Ya. Nah, sekarang bagaimana patogenesis sehingga pasien itu muncul gejala. Jadi ada 3, adik lu hafalkan. Jadi jangan sampai terbalik ya. Jadi ada kakak-kakak kelas kalian di dokter muda itu menyatakan bahwa leukositnya menurun sehingga rentan terjadi perdarahan gitu. Jadi tidak nyambung ya. Pansitopeni, eritrosit menurun, terjadi anemi, gejalanya sindrom anemik.
leukopenia, neutropil menurun. Fungsi neutropil adalah untuk sistem pertahanan tubuh. Pasiennya terjadi gampang infeksi, jadi pasien itu datang dengan infeksi berat biasanya. Trombosit menurun, terjadi trombositopenia. Trombosit fungsinya untuk pembekuan darah, jadi gejala pasiennya adalah bleeding. Ya, jadi 3 ini pasien, kalau pasien datang dengan sindrom anemik, mudah infeksi, perdarahan, pikirkan kelainannya di sumsum tulang. Salah satu penyakit yang kalian pikirkan adalah anemia aplastik. Oke, sampai di sana paham ya? Oke, ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Oke, silakan, ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Oh ya, silakan, siapa namanya? Halo dokter, perkenalkan saya Happy. Saya mau izin bertanya dok, ini terkait dengan bagaimana membedakan anemia aplastik dengan penyakit lain yang menimbulkan pansitopenia. Terima kasih dokter. Aja, tepuk tangan, berarti teman kalian sudah membaca ya. Sudah membaca kalau ada penyakit lain yang menimbulkan juga pansitopenia. Ya, salah satu, jadi kalian udah belajar kemarin dasar-dasar overview dari anemia. Jadi kondisi seperti leukemia, kondisi seperti penyakit autoimun itu bisa menyebabkan pansitopenia. Tapi seperti yang slide saya sampaikan kemarin, ada tanda-tanda lain yang membedakan. Contoh, pada pansitopenia akibat anemia aplastik itu tidak boleh ada organomegali. Misalnya tidak ada splenomegali, tidak ada hepatomegali. Kemudian tidak boleh ada juga gejala hiperkatabolik. Misalnya pasiennya tambah kurus, misalnya keringat malam, itu tidak boleh. Jadi anemia aplastik murni kelainannya karena gangguan pembelahan sel, ya. Tapi gejala yang lain normal. Ya. Kalau kita menemukan pansitopenia saja, ya pansitopenia saja tanpa gejala-gejala yang lain, pikirkan anemia aplastik sebagai diagnosis. Ya, seperti itu deh ya. Jadi kita akan perdalam lagi pada slide berikutnya. Ya. Silakan. Dokter, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan saya jenis 63937. Saya ingin bertanya dokter, tadi dokter sempat menyinggung bahwa ini pertama dari treatmentnya adalah kita pemberian kortikosteroid. Dan jika yang ingin saya tanyakan adalah jika pemberian kortikosteroid ini tidak memberikan respon, untuk pilihan-pilihan berikutnya bagaimana cara penggunaannya? Seperti itu, terima kasih. Ya. Jadi ini pertanyaan yang bagus sekali. Ini sangat clinical practice, ya, clinical practice. Jadi pemberian steroid itu kita mundur sedikit didasarkan patogenesis bahwa penyebab anemia aplastik itu disebabkan oleh sistem imun. Tapi tidak hanya itu penyebabnya, bisa juga disebabkan oleh sebab lain. Sehingga kita coba dulu pemberian imunosupresan, salah satunya dengan kortikosteroid. Jadi biasanya pasien-pasien yang respon dengan pemberian kortikosteroid biasanya pasien usia muda, apalagi wanita. Seperti yang saya jelaskan kemarin, pada wanita usia muda sering sekali penyebabnya adalah gangguan imun, sehingga pemberian imunosupresan pada pasien usia muda kadang-kadang memberikan hasil, ya. Beda dengan anemia aplastik pada pasien-pasien orang tua, ya. Nah, bagaimana cara pemberian kortikosteroid? Ini prinsip tidak hanya anemia aplastik, bukan tapi berlaku juga untuk penyakit lainnya. Jadi pemberian kortikosteroid itu kita berikan dosis 1 mg per kilogram berat badan. Anggaplah dosisnya steroid metilprednisolon 3 kali 16 mg. Oh, ternyata ada respon, ya. Karena ada respon, kortikosteroid itu harus diteterin, ya, terus diteterin sampai dosis terkecil.
Kalau sampai dosis terkecil, penyakitnya tidak terkontrol, steroid ini kita akan sparing dengan jenis lain, misalnya siklosporin. Ini yang paling sering kita kombinasi dengan siklosporin. Nah, kenapa seperti itu? Karena pemberian kortikosteroid sangat panjang itu menimbulkan banyak efek samping. Jadi kalian kalau nanti di klinik, ya ada orang yang diberikan steroid dosis tinggi, tidak pernah diteperin, muka pasien itu buka, dia bulat dia, ya lihat tulisan fisiknya stria banyaknya, mukanya moon face. Itu kasus sindrom itu berarti yang salah siapa? Dokternya yang salah, ya karena dia tidak menteperin steroid. Sering di rumah sakit daerah itu steroid terus diberikan, karena ada respon terus diberikan. Jadi bahkan pasiennya sampai komplikasi diabetes itu. Jadi kita yang salah itu. Jadi kita harus tapering sampai dosis terkecil. Kalau tidak respon, ya tambahkan dengan obat lain. Ya. Jadi sampai kapan? Ya sampai dosis terkecil yang masih memberikan respon gitu. Kalau orang tua udah jelas tidak memberikan respon, ya kita stop pasti. Ya, kita stop ya. Nah, kalau kita tidak, pasien ini tidak perlu kandidat transplant, modalitas terapi lain tidak memungkinkan, ya berarti kita cukup supportive terapi aja, ya cukup supportive terapi aja, ya. Oke, sampai di sana, ya. Jurnal terbaru adalah yang gangguan metabolisme besi. Kalau ADB itu namanya defisiensi besi absolut, kalau ACD itu defisiensi besi fungsional. Kalau ADB itu memang tubuh itu kekurangan besi. Kalau anemia defisiensi besi fungsional, besinya ada tapi tidak bisa dimanfaatkan. Itu yang kita bahaskan. Oke, ini diagram yang rumit kita akan sederhanakan. Jadi adanya inflamasi, ya adanya inflamasi, peningkatan interleukin 6, TNF alpha, salah satunya interleukin 6 itu dia akan merangsang produksi hepsidin. Hepsidin akan menghambat ekspor besi oleh makrofag. Jadi besi di dalam serum akan absorpsi di besi di usus juga akan. Ya. Akibatnya apa? Akibatnya cadangan besi di makrofag ini tidak bisa dimanfaatkan. Padahal besi di dalam tubuh itu ada, ya, tapi tidak bisa dimanfaatkan. Ini akan berhubungan dengan hasil lab yang terjadi. Ya, kapan perlu transfusi? Ini ada nanti setting kasus ya. Kalau di soal ini akan dimodifikasi, jangan sampai terkecoh. ACD dia memang, tapi dia anemia berat ya, 5,0 ya, ada penyakit lain. Bagi ke kondisi demikian, ya perlu transfusi. Tapi kalau ringan aja ya cukup ini aja, ya cukup terapi penyakit dasar. Nah kemudian bagaimana terapi yang lain? Pemberian erythropoietin dosis tinggi. Nah tapi itu masih dalam clinical trial. Tapi BPJS bukan menanggungnya di sistem BPJS ini tidak dikawal, tapi bisa diberikan erythropoietin dosis tinggi. Oke, itu sudah beras terapi. Jadi terima kasih atas perhatiannya. Pas waktunya 50 menit ya. Oke, terima kasih.